Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang solid liquid extraction. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya we already talk about liquid and liquid extraction. So this time we move to solid liquid extraction. Jadi di dalam ini kontennya belum saya ubah ya. Jadi perhatikan langsung ke konten pertamanya. Jadi selama ini kan kita sudah bahas banyak tentang ekstraksi secara cair dan cair ya, seperti yang telah teman-teman praktikumkan pada praktikum selama ini, termasuk di praktikum kedua dan praktikum ketiga nanti di minggu ini. Nah, jadi di sini konsepnya adalah continuous extraction. Kenapa disebut continuous gitu ya? Karena ekstraksi ini terjadi secara terus-menerus. Jadi kalau kita lihat di sini ada alatnya namanya soklet. Jadi nama alatnya adalah soklet. Kalau sebelumnya kalian pakai corong pisah, di sini kita menggunakan soklet ya. So, alat ini tabung sokletnya itu sebetulnya ada di bagian ini. Ini tabung sokletnya. Nah, sedangkan yang atasnya itu masih menggunakan kondensor seperti yang ada pada pertemuan sebelumnya. Kita pakai kondensor di distilasi ya. Ya tujuannya sama, dia mau mengembunkan uap cair, jadi mendinginkan prosesnya. Nah, jadi sebetulnya di awal kali proses ini terjadi, gampangnya adalah di labu dasar bulat. Jadi kita punya labu dasar bulat sebagai tempat meletakkan sampel. Tempat meletakkan solvent atau sebutannya adalah pelarut ya. Nah, jadi pelarutnya itu akan dipanaskan. Jadi di sini nanti ditaruh pemanas. Jadi ada pemanasnya. Nah, kemudian sampelnya ada di mana gitu ya. Sampel itu ada di dalam tabung ya, tabung soklet. Nah, sampel itu ada di bagian tabung soklet. Sampelnya bentuknya apa? Padat. Jadi makanya disebut tadi adalah solid liquid extraction karena zat yang mau diekstraksi itu fasenya adalah padat. Sedangkan pelarut tetap pelarutnya menggunakan pelarut cair, nggak mungkin pelarutnya padat gitu ya. Nah, jadi di sini kemudian padatan sampel ini akan diekstrak oleh pelarut yang menguap. Jadi pelarutnya akan menguap karena dipanaskan. Jadi uapnya akan melarutkan jadi uap itu akan naik. Kemana naiknya? Apakah ke sampel dulu? Enggak. Dia naiknya, lihat arah alirannya ya. Alirannya justru menuju ke arah sini. Jadi dia akan melakukan proses uap. Ya, uapnya itu kemudian akan mengembun. Nah, embunnya itulah yang kemudian masuk ke dalam sampelnya. Jadi uapnya lalu diembunkan oleh kondensor jadi cairan kembali, kemudian bisa mengekstrak si zat padatan itu. Jadi konsepnya seperti itu prosesnya. Secara lebih lengkap teman-teman bisa baca keterangan yang ada di sini ya. Nah, ini udah saya jelaskan. Oke, jadi extracting solvent diletakkan di lower reservoir, di paling bawah ya. Di paling bawah itu ada labu ya untuk menahan solventnya. Kemudian solvent in the vapor phase ya, dalam bentuk uap akan move upward, akan naik ya to the tube. Tube itu yang mana? Bagian ini, return tube. Jadi tube itu akan naik, kemudian akan diekstrak ya menjadi padat cairan. Nah, di kondenser where it condense back to the liquid state. Kemudian dia akan jadi liquid kembali. Nah, liquid itulah akan kemudian mengekstrak zat yang ada dalam tempat sampel itu. Nah, pertanyaannya, cairan itu kemudian kemana larinya? Apakah bertahan di tabung? Tidak, sebenarnya dia akan turun kembali. Jadi nanti setelah terekstrak dia akan turun balik ke solvent. Jadi cairan itu bersama dengan solvent. Nah, kemudian dia nguap lagi, makanya disebutnya continuous. Jadi dia bercampur dengan pelarutnya. Tapi kan padatannya nggak ikut keluar, karena yang keluar hanya cairannya saja. Itu kenapa di tempat sampel itu dibungkus dengan suatu kasa atau kain. Jadi dia dibungkus dengan kadang menggunakan kertas saring, kadang menggunakan kain kasa gitu. Jadi ada banyak media yang bisa membungkus itu ya. Nah, when the solvent of upper reservoir reach the return tube berband, the solvent and extracted analyte are siphoned back to the lower reservoir. Ini saya bilang tadi ya, dia akan kembali lagi ke bawah. Kemudian terjadi lagi penguapan. Jadi terus menerus begitu terus sampai nanti ekstraknya semakin banyak yang dikeluarkan dari
padatan itu. Nah, padatan itu tetap aja dia di dalam sifon itu, nggak akan pindah-pindah gitu ya. Nah, kemudian, bagaimana sebenarnya kalau kita mau kenal lebih jauh, apa sih sebenarnya Soclete extraction? Jadi Soclete extraction itu adalah solid liquid extraction technique that used to isolate. Jadi dia kata kuncinya isolasi. Nah, jadi isolasi. Ini beda makna sama isolasi kalau masa COVID pandemi ya. Jadi isolasi itu kan kesannya kayak tidak ada pengaruh yang lain gitu ya. Bukan. Di sini isolate itu maknanya mengisolasi suatu senyawa dari suatu matriks senyawa. Misalnya kalian punya sampelnya adalah daun gitu ya, ada daunan, maka zat yang dalam daun itu mau kita ekstrak, itu namanya isolasi. Jadi mengambil sebagian besar senyawa yang ada dalam daun itu. Jadi tanpa memilih senyawa apa. Jadi it's really different when we talk isolations and synthesize. It's really different. So when you talk synthesize, it mean the chemical reaction occurs when you synthesize a material. Jadi kalau kalian mau sintesis suatu material, kalian ada reaksi kimianya. Tapi kalau isolasi itu hanya proses ekstraksi. Jadi dia hanya mengekstrak dengan pelarut kemudian keluar. Itu namanya isolasi, ya. Kemudian bedanya sama maserasi. Nah, ini saya keluar kata kunci maserasi dulu. Jadi ada dua tipe solid liquid extraction. Sebenarnya jadi kalau kita bicara solid liquid extraction SLE itu ada dua. Ada Soclete, ada juga maserasi. Nah, bedanya kalau Soclete dia caranya panas. Tadi kan dipanasin ya solvennya. Ini kalau maserasi dia dingin. Jadi nggak ada pemanasan. Hanya dalam gelas kimia atau dalam Erlenmeyer. Jadi nggak ada pemanasan kalau maserasi. Jadi Soclete extraction itu harus menggunakan ini. Bedanya sama maserasi dan teman-temannya. Dia di sini kalau continuous extraction tuh menggunakan fixed amount of solvent that is recycled multiple times. Jadi pelarutnya itu terus sama. Jadi kan di dalam tabung ini kita, dalam labu ini kita nggak ganti-ganti pelarut kan, tetap pelarut yang sama. Makanya di sini disebutnya adalah fixed amount. Jadi jumlah pelarutnya nggak pernah berubah gitu. Jadi itu bedanya sama maserasi. Kalau maserasi kan bisa ditambahin pelarut, besok tambahin lagi, besok tambahin lagi. Jadi itu bedanya maserasi dengan sokletasi. Nah, sebetulnya prinsipnya apa? Nah, prinsipnya adalah the Soclete extraction itu based on the principle of recycling heated solvent. Jadi, bagaimana kita bisa merecycle pelarut yang sudah dipanaskan. Jadi, terus berlangsung secara continuous gitu ya. Jadi, prosesnya adalah yang pertama dia evaporate, menguap pelarutnya, kemudian kondensasi, kemudian dia akan terkondensasi jadi uap, jadi fase cair kembali. And repeatedly pass through the solid sample. Kemudian yang tadinya uap lalu menjadi cairan itu akan melewati sampel. Ya, sehingga akan mampu untuk mengekstrak zat dalam sampel itu atau isolasi terjadi. Jadi, kalau pertanyaannya kapan isolasi terjadi? Ya, setelah pelarutnya menguap, lalu terkondensasi, lalu baru bisa ekstraksi. Jadi prosesnya adalah menguap dulu, kemudian jadi liquid lagi atau kondensasi baru bisa ekstraksi. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kurang lebih begitu terus berulang-ulang gitu ya. As the fresh solvent comes into contact with the samples, jadi ketika dia udah kontak dengan sampel si pelarutnya, it dissolves the target. Dia akan melarutkan senyawa target. Jadi apa yang mau diekstrak, ya udah keluar dia. Berarti sebenarnya kita harus mempertimbangkan pelarut yang cocok sama zat yang mau kita ekstrak. Jadi kalau kalian mau ekstrak senyawa polar, maka gunakan pelarut yang polar. Karena polar, likes polar kan kemarin kita ngomong. Jadi like dissolve like itu konsepnya. Ya, kemudian when a certain volume is reached, ketika sudah sampai ke suatu volume yang tepat gitu atau jelas, in the extraction chamber, di bagian ekstraksi. Jadi prosesnya itu terjadi di sini dulu. Jadi di sini dia akan terus menerus terekstrak. Nanti dia akan penuh di bagian pinggir sini kayak bagian tangan. Ketika dia sudah penuh, dia akan turun ke labu pelarut. Nah, itu namanya ketika dia sudah penuh cairannya dan keluar ke pelarut, itu disebutnya satu siklus. Jadi nanti dia akan kosong. Setelah kosong dia gitu lagi.
menguap lagi, penuh lagi, keluar lagi, itu namanya siklus kedua. Jadi bisa terus menerus, makanya namanya recycling. Jadi boleh secara multi siklus ya. Apa sih keuntungan dari menggunakan ekstraksi soklet gitu ya? Mungkin udah ketebak ya, tadi keuntungannya adalah kita menggunakan pelarut yang jumlahnya sama terus. Jadi secara efisien anggaran ya gitu, secara ekonomis dia lebih ekonomis karena sebetulnya dia menggunakan jumlah pelarut yang tidak banyak. Nah itu termasuk salah satu keuntungan menggunakan ekstraksi soklet gitu ya. Dan dia juga terus menerus kontak dengan fresh solvent. Jadi pelarutnya itu terus fresh karena kan dipanasin lagi. Jadi fresh solvent. Kemudian dia juga bilang the system use a limited amount. Jadi jumlah pelarut yang terbatas itu juga membuat ini lebih ini. Jadi kalau kita mau bicara masalah green economy, di sini sebenarnya sangat cocok ya karena pelarut yang digunakan jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Jadi lebih tidak banyak zat atau pelarut yang terbuang ke lingkungan. Sepertinya itu akan lebih menguntungkan gitu ya. Nah, saya ulang kembali biar teman-teman ingat bahwa general step of soklet extraction itu ada 5 secara general, secara umum gitu ya. Yang pertama tadi saya bilang adalah evaporasi of solvent. Jadi pelarutnya akan menguap dulu setelah dipanaskan di labunya. And then terjadilah kondensasi. Kondensasi oleh siapa? Oleh kondensor. Jadi dia akan mengubah yang tadinya bentuknya uap lalu bisa berubah kembali menjadi cairan gitu ya. Kemudian percolation of the solvents over the sample in the extractor. Jadi akan terjadi perkolasi. Perkolasi itu sifatnya adalah dia akan terus mengekstrak. Jadi ekstraksinya terjadi terus menerus dan kemudian dia akan mengeluarkan ekstrak dari sampel itu. And the last secara otomatis maka nantinya akan terjadi proses pemenuhan yang saya bilang tadi, ada gagang yang akan penuh di dalam ekstraktor itu dan kemudian prosesnya berulang lagi, restart from the very first thing gitu ya. Jadi akan mengulang dari yang sama lagi dari awal gitu. Oke, jadi kalau kita bicara durasi, sebetulnya ekstraksi soklet ini bisa dilakukan dari mulai 3 jam sampai dengan 24 jam. Jadi tergantung sama kebutuhan ekstraksi. Jadi kalau mau siklusnya banyak ya bagusnya dilakukan lebih lama. Karena sebenarnya kalau semakin lama atau semakin banyak siklus, itu ekstraknya juga semakin banyak sebetulnya gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagaimana prosesnya terjadi. Tadi udah saya bahas ya. Jadi prosesnya ada 4 tahap secara umum. Tapi yang jelas nanti terakhir adalah recycling. Ini adalah penjelasan lanjutannya ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita mengkuantisasi hasil dari ekstraksi menggunakan proses sokletasi ini? Jawabannya bisa ya. Jadi kuantisasinya itu menggunakan persen yield atau persen rendemen namanya. Jadi berapa persen sih zat yang terekstraksi dengan proses maserasi ini? Nah, jadi ada 2 tahap yang kita hitung. Yang pertama from the flash, dari labunya, and the second one is from filter paper. Jadi juga jadi tadinya dari tabung yang bawah sini kita hitung dan juga dalam sini. Jadi di dalam tempat terjadi proses sokletasinya atau di dalam. Kan tadi saya bilang sampel itu dibungkus menggunakan filter paper atau kain kasa ya. Nah gitu. Nah jadi pengukurannya perhitungannya. Jadi yang pertama empty weight of flash is X. Jadi yang pertama labu dasar bulat sebelum kalian pakai jadi tempat solvent atau pelarut tuh ditimbang dulu beratnya berapa. Jadi empty-nya adalah X grams. Kemudian setelah ditambahin sama sampel extraction itu adalah Y. Jadi nanti kan awalnya kan dia ada beratnya kan. Ya, kemudian ditambahin pelarut, kemudian dia ekstrak. Jadi otomatis
kebayang ya, ini ada labu kosong awalnya, ditimbang gitu ya. Kemudian pas labu ini kalian isi sama pelarut, timbang lagi. Nanti setelah dia, kan tadi saya bilang ketika dia ekstraksi kan turunnya ke sini. Nanti setelah ada pelarut plus ekstrak, timbang lagi. Nah, sehingga nanti kalian bisa dapat berapa sih selisihnya antara pelarut plus ekstrak dengan pelarut saja. Maka selisihnya adalah berat ekstrak yang masuk kan. Nah gitu. Kemudian cara ngitungnya adalah Y per minus X, kemudian per weight of sample. Berapa berat sampel yang kalian pakai. Berat sampel itu ada di mana? Ada di dalam di dalam filter paper. Jadi filter papernya juga ditimbang dulu kan. Maka di sini di filter paper kita take a gross weight of sample. Pertama sampelnya tuh ditimbang secara berat kasar. Artinya sampel plus filter paper. Itu beratnya adalah A. Kemudian setelah ekstraksi timbang lagi. Nah jadi berapa sih sisanya? Tapi dikeringin dulu ya, karena kan dia masih basah. Dikeringin dulu baru ditimbang. Jadi setelah extraction and drying ya, dikeringin dalam oven, kemudian baru kalian bisa timbang lagi. Nah terus persennya adalah A minus B per weight of sample, sama bagi weight of sample. Jadi dua, kuantisasinya ada dua, from flash and from filter paper gitu ya. Nah, di sini examples of experimental result from chocolate extraction. Kita bisa lihat ya, ini gambaran penelitian orang lain. Di mana di sini ada suatu zat ya, saya nggak tahu nih apakah biji kopi ya. Nah, kemudian di grindir, kemudian baru diekstraksi. Kemudian ini adalah zat setelah ekstraksinya. Jadi ini awalnya seperti ini, lalu diekstraksi seperti ini jadinya. Lalu keluarlah ekstraknya sekitar 35%. Ini diperoleh dari perhitungan tadi. Jadi persen yang di flash sama persen di paper, dijumlahin tuh total persentasenya gitu ya. Nah lalu pertanyaannya kan sebenarnya tadi kan saya bilang bahwa pelarut itu kan masih bercampur dengan ekstrak. Gimana caranya kalian bisa dapat ekstraknya saja tanpa pelarut? Ya berarti proses berikutnya adalah melakukan distilasi kembali. Jadi kita pisahin antara pelarut dengan zat. Bukan distilasi. Kita lakukan penguapan saja. Jadi boleh langsung diuapkan dalam oven gitu. Sehingga nanti yang diperoleh hanya ekstraknya saja gitu ya. Nah, sekarang kita akan pindah membahas tentang maserasi seperti yang saya singgung di awal. Jadi ingat bahwa solid liquid extraction atau SLA ini ada dua tipe ya. Yang pertama panas, kita menggunakan soklet. Kalau yang dingin kita menggunakan alat biasa. Jadi nggak ada instrumen khusus, nggak ada kondensasi di situ. Cuman rendem aja udah. Jadi yang paling mudah tuh ini sebenarnya maserasi. Jadi tanpa menggunakan pemanasan. Jadi lebih hemat energi sebetulnya. Nah cuma ya secara apakah seefektif soklet ya tentu beda. Tapi gini, kadang-kadang ada senyawa yang dia tidak tahan panas. Jadi kalau kalian menggunakan senyawa yang tidak tahan panas, maka kalian gunakan maserasi. Tapi kalau senyawanya tahan panas, boleh pakai ekstraksi, sokletasi. Jadi kadang-kadang ketika dipanasin, senyawanya udah hancur duluan kan. Jadi kita nggak dapet apa-apa. Atau kita dapet senyawa lain yang bukan target yang kita inginkan gitu. So, maserasi ini adalah ekstraksi simple atau sederhana sekali ya. Dimana dia tahapannya mencakup soaking the plants. Kita akan merendam suatu tumbuhan gitu ya, yang dipersiapkan sebagai material raw atau prekursornya in a coarse or powder. Jadi bentuknya boleh potongan-potongan kecil atau juga bubuk ya, in a powder, dalam suatu pelarut yang sesuai pada room condition. Jadi boleh dilakukan di suhu ruang saja. Jadi sangat mudah untuk melakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi ini sebenarnya. Oke? Dan di sini juga at least katanya ya, catatannya di sini at least 3 days. Jadi dia lebih panjang waktunya. Kenapa? Kalau tadi sokletasi kita hanya from 3 to 24 hours, tapi di sini hanya bisa digunakan sekurang-kurangnya 3 days. Jadi lebih panjang. Kenapa? Karena dingin. Jadi kalau prosesnya dingin,
ekstraksinya tuh bisa lebih panjang karena tidak begitu kuat menarik zat yang akan diekstrak. Itu sih sebetulnya kekurangan dari maserasi. Jadi take long time dibanding ini daripada yang soketasi tadi gitu ya. Lalu juga ada istilahnya intermittent aggregation. Nah ini mungkin sekarang kita dengarnya ada intermittent fasting gitu ya. Nah sebetulnya di sini juga sama, intermittent agitation ini dia nanti beberapa selang waktu tambahin pelarut lagi, nanti diaduk, jadi diaduk, kemudian nanti beberapa menit kemudian aduk lagi, tambah pelarut lagi. Jadi itu adalah proses intermittent agitation gitu namanya ya. Nah sekarang pertanyaannya, maserasi is preferably carried out in a stoppered container. Jadi dia harus menggunakan kontainer yang sudah dikasih penutup ya, to minimize solvent loss. Jadi supaya solventnya tidak menguap, makanya harus ditutup. Ini kan ditutup nih pakai aluminium foil ya semuanya. Jadi bisa kalian pakai ini gitu ya. Lalu how does the maceration work? Nah, after extraction completed, the mixture is strained either through sieve or net with tiny holes. Jadi yang pertama, kalian perlu setelah dia selesai selama 3 hari itu minimal, lalu kita pasti harus harus saring kan. Nah saring itu bisa menggunakan kertas saring yang ukurannya kecil sekali ataupun menggunakan kertas saring yang sesuai sama ukuran yang kita inginkan. Kemudian insoluble residue, pasti ada residu yang tidak larut itu kan di dalam ekstraksi itu kita press ya, kayak kita bayangin bikin teh, nanti ada kan bagian yang di teh itu yang masih basah kita tekan pakai tangan kan keluar lagi ekstraknya, itu di press maksudnya. Jadi kemudian liquid extract is cleaned using other filtration atau dekantasi, kemudian baru bisa didekantasi atau difiltrasi berulang-ulang. Nah dekantasi itu tujuannya mau misahin antara yang padat dengan yang dengan yang cair supaya dia penjenuhan ya, supaya dia turun yang padatannya. Jadi itu adalah proses dekantasi. The last, the product is concentrated. Nah kan sama tadi saya bilang, kan bentuknya masih cair yang basah yang banyak gitu kan, kayak cairan kita bikin teh. Nah kemudian kita mau bikin dia concentrated atau jadi pekat. Gimana caranya? Kita menggunakan vacuum evaporation. Jadi kita uapin pakai vakum. Jadi nanti pelarutnya keluar, itu baru dia tinggal ekstraknya yang sedikit sekali, nanti bentuknya agak padat basah gitu. Jadi dia nggak kering, tetap dia bentuknya tuh kental cairan gitu ya. Sama sebetulnya dengan soketasi, hasil akhirnya sama dan proses. Jadi sebenarnya sama-sama menghasilkan ekstrak yang rame pelarut, hanya bedanya di soketasi kita menggunakan jalur yang panas, dipanasin lalu waktunya juga lebih sedikit. Tapi kalau maserasi kita nggak pakai pemanasan tapi butuh longer times karena tidak ada proses pemanasan gitu kan. Nah sebetulnya yang bisa untuk maserasi itu umumnya adalah tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung phenolic compounds, jadi senyawa fenol. Nah fenol itu termasuk metabolit sekunder ya. Jadi phenolic compounds itu adalah zat-zat yang umumnya banyak terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Apalagi di Indonesia tuh kita tumbuh-tumbuhannya kaya dengan fenol. Jadi kalau kadar fenoliknya tinggi tuh biasanya tumbuhannya bagus untuk jadi tanaman obat. Nah makanya mostly obat-obat herbal itu diperoleh dari proses maserasi sebetulnya, karena tidak ada pemanasan. Jadi fenolik ini kalau dipanasin justru dia rusak. Makanya prosesnya harus maserasi dengan suhu dingin gitu ya. Nah, apa-apa aja senyawa fenolik ya. Dia karakteristiknya harus punya aromatic ring, harus punya ya. Kalian kebayang kalau bicara aromatic ring pasti kebayangnya adalah benzena. Dia rantainya rantai benzen gitu ya. Ada cincin benzena. Nah, aromatic ring kemudian atau dia punya one or more hydroxyl group, harus ada OH gitu ya. Nah, includes-nya apa? Bisa phenolic acid, bisa flavonoids atau tannins. Nah, itu. Jadi kalian perlu belajar ini di kimia organik harusnya ya. Jadi saya mungkin nggak akan explore lebih jauh tentang ini. Nah, saya kasih pengenalannya saja. Jadi apa saja sih sebetulnya yang umum digunakan untuk maserasi? Ya seperti senyawa-senyawa flavones, kemudian flavonoids, ada isoflavones, ada senyawa-senyawa stibens,
elagitanins, ada cinnamic acid, ya asam cinemat, lalu ada asam benzoat. Nah ini tumbuh-tumbuhannya ada di jeruk ya. Pokoknya ini tumbuh-tumbuhan yang umumnya kita dapat di Indonesia. Jadi sangat common ya sebetulnya dengan proses maserasi ini. Nah secara ringkas mungkin kalau saya bikin mind map-nya bisa dilihat pada gambar ini ya. Nah kita bisa perhatikan di sini. Pertama adalah plant tissue. Jadi kita ngambil jaringan tumbuhan ya, e.g. finely divided roots. Ya boleh akar gitu, mungkin model ginseng misalnya gitu ya, pakai akar-akar ginseng. Bentar, kalau ginseng nggak bisa dibayangin ya, karena kita nggak punya. Ya katakanlah misalnya akar pinang, nah itu boleh juga diambil sebagai bahan untuk ekstraksi. Kemudian atau daunnya, ya leaf ya, bisa juga pakai leaf dan lain-lain. Kulit buah boleh juga, kulit buah. Kemudian bisa jadi kalau pakai dedaunan yang tumbuh-tumbuhan atau sayur boleh juga, gitu ya. Nah, kemudian diekstraksi. Ekstraksi di sini ya, lihat solventnya harus dipertimbangkan. Kalau kalian mau ekstrak zat yang polar, pakai pelarut polar. Tapi kalau ekstraknya yang nggak polar, pakai pelarut non polar. Ya, jadi aplikasinya sebetulnya ada beragam. Ada konvensional atau modern extraction. Tapi maserasi dan soklatasi ini termasuk tradisional ya, bukan advance. Kalau advance nanti ada menggunakan microwave, ya itu udah pakai advance. Saya belum bahas di pertemuan ini ya, yang menggunakan modern extraction teknik. Setelah ekstraksi pasti ada filtrasi ya. Jadi selalu ada proses filtrasi. Kemudian lanjutnya residunya, dihasilkan residu setelah filtrasi ada zat yang pasti dibuang gitu ya. Kemudian di drying, dipanasin, kemudian dikeringkan, Kalau panasin tuh biasanya kita menggunakan istilah heat ya. Jadi di sini kita pakai drying, itu maknanya dikeringkan. Pengeringan itu bisa terjadi di suhu ruang, nggak perlu di dalam oven ya. Tapi kalau heated itu harus di dalam oven, karena nggak mungkin di room temperature, bukan heated namanya. Hasilnya ada ekstrak sama solvent recovery. Jadi hasilnya ada solvent yang ditampung dari hasil vacuum evaporation. Kemudian ada ekstrak yang diperoleh, yang kental itu, atau concentrated extract ya. Hasil filtrasi bisa dievaporate, nanti bisa menghasilkan solvent recovery dan ekstrak. Jadi metodenya bisa dua, bisa drying, bisa juga evaporasi. Jadi bisa dua jalur gitu ya. Nah sekarang kalau kita bahas tumbuhan, saya pasti akan kasih kalian satu perspektif biologi. Jadi ada biologi perspektif dari maserasi. Tadi kita bahas jaringan tumbuhan. Pasti kalian kalau saya bahas jaringan tuh kebayangnya apa? Jaringan tumbuhan tuh yang paling umum, paling common kita bahas biasanya jaringan apa? Ya contohnya seperti jaringan epidermis misalnya kan. Nah endodermis misalnya itu juga jaringan tumbuhan kan misalnya. Jadi which is like kayak material was removed from living plants. Jadi yang pertama kali material itu kan akan diambil dari tumbuh-tumbuhan tertentu kan. Nah, dia akan dipotong dalam segmen 2-4 cm kecil-kecil, atau bisa juga ini dalam panjang ya, atau dalam lebar 1-2 cm. Jadi emang sekecil mungkin bagusnya supaya ekstraknya lebih optimum terjadinya, lebih optimal ya gitu ya. Baru kemudian dilarutkan ke dalam pelarut. Dan yang paling penting adalah biasanya di tumbuhan-tumbuhan tertentu kita melakukan pre-soaking. Jadi sebelum kalian masukkan ke pelarut ada juga namanya pre-soaking dulu. Jadi ada pelarutan pra sebelumnya. Nah biasanya pakai pektinase. Nah pektinase ini enzim, dia bentuknya cairan. Ini sangat mudah untuk merusak jaringan luar. Jadi sebetulnya jaringan paling luar tuh kan epidermis ya. Nah epidermis itu nanti kalau dia sudah rusak maka yang dalamnya bisa dikeluarin. Kalau dia nggak rusak itu ekstrak dalamnya susah keluar. Makanya harus ada proses perusakan dulu. Jadi pre-soaking ini mau ngerusak epidermisnya sebetulnya gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi dia akan kehilangan koneksi atau koneksi gimana ya? Ya, kaitan antara epidermis dengan yang bawah, yang jaringan di bawahnya lagi. Nah, sehingga epidermisnya loose, pergi, ya leave dari situ, maka otomatis kita bisa mengekstrak di dalamnya gitu ya. Nah, umumnya beberapa tumbuhan itu di pre-soaking selama 2-4 jam. Jadi lumayan juga ya proses pre-soaking. Cuman kalau udah pre-soaking, kita sebetulnya akan lebih cepat melakukan ekstraksi di saat soklet.
karena sudah dirusak dulu jaringan epidermisnya gitu. Nah, dan pre-soaking ini dilakukan pada suhu ruang, bukan dipanasin. Jadi pektinase ini dipakai untuk proses perendaman saja. Jadi bukan dipanasin. Kalau dipanasin ya udah soklet namanya gitu ya. Contoh, kalian mungkin pernah lihat tumbuhan tempulut atau patah tulang namanya. Nah, ini mungkin banyak kita dapat di rerumputan tuh, kalau depan rumah tuh banyak tumbuh-tumbuh seperti ini. Nama latinnya adalah Euphorbia L. Nah, ini ada microscopic image. Karena kita bahas kimia, saya bahasnya morfologi ya. Tapi morfologi secara kimia, bukan secara biologi lagi. Tapi ini dilihat menggunakan mikroskop. Jadi daripada proses maserasi, di awal sekali kan kalau kita lihat di mikroskop, tumbuhan patah tulang atau tempulut tadi, itu bentuk jaringannya ada di gambar A ini, itu adalah mesophyll cells. Mesophyll itu adalah tempat di mana banyaknya kloroplas. Berarti banyak zat hijau daun kan. Nah, jadi dia itu masih bagus ya, karena di awal kan tadi masih belum ada terjadi apa-apa. Tapi setelah ditambahkan pektinase, dia akan allowing pektinase to reach new regions of tissues. Jadi dia akan memberikan ruang. Jadi pektinase ini kayak ngebuka jalur jatuhnya. Dia akan bisa melonggarkan jalur sehingga nanti proses ekstraksinya bisa lebih cepat karena jalurnya udah luas. Jadi kayak pelebaran jalan jatuhnya kalau nggak kalian ngebayangin di kehidupan real. Jadi jalan yang tadinya kecil kemudian nggak ada aspal, dia dikasih lebar pakai aspal gitu. Itu namanya, itu kerja pektinase gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tadi dia sudah merusak epidermis sehingga prosesnya tuh lebih tol, jalan tol masuk langsung cepet gitu. Nah, sehingga nanti di gambar C bisa dilihat hasilnya. Kalian mungkin pernah lihat daun-daun setelah kalian rendam itu kayak menipis kan. Nah, menipis itu adalah proses sudah rusak epidermisnya. Jadi kayak gini, lebih transparan kan jadinya. Yang di sini itu lebih transparan. Nah, sedangkan ini kan masih pekat, masih lebih hijau. Ini yang udah sangat tipis gitu ya jaringannya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di gambar ED. Setelah itu terjadi, kemudian difoto lagi, dilihat udah kayak gini. Tadi kan awalnya tuh masih bagus ya. Ini udah dikeluarin ekstraknya jadi kayak gini sekarang. Nah, kadang-kadang nanti bisa ngambil bentuknya strips ya. Pokoknya ini proses ekstraksi saja ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga setelah dilakukan pektinase di gambar di gambar H, itu kayak ada jalan yang lebih luas untuk bisa diambil untuk ekstraksi. Nah, namanya the whole section of tissue could be removed. Nah, bisa bisa diekstrak lebih cepat gitu ya. Nah, karena epidermisnya was removed from the leaf, dia udah pindah sehingga ketika jaringan epidermisnya kalian rusak, prosesnya lebih cepat gitu. Itu adalah salah satu konsep ekstraksi. Misalnya kalian mau mengekstraksi saya lupa nama tumbuhannya apa, tapi yang biasa berair, kemudian dia di luarnya tuh agak keras dan ada duri-durinya, tapi bisa dipakai untuk sampo ya, kayak ada cair, bisa dipakai untuk minuman juga. Nah, itu bagian kulit luarnya bisa kalian kupas. Nah, itu epidermisnya dikupas sehingga nanti bagian dalamnya lebih mudah diekstrak. Nah, itu adalah salah satu cara selain menggunakan pektinase gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya difoto lagi. Setelah terjadi ekstraksi itu gambarnya jadi kering kayak gini. Memang nggak ada lagi zat hijaunya udah pergi semua. Kemudian jadinya daunnya sudah menipis, jaringannya sudah banyak yang terekstraksi oleh maserasi tadi gitu ya. Nah, ada nggak tips dalam mengkolek material atau mengumpulkan bahan untuk maserasi gitu? Jadi kalau kalian punya, jadi bisa dua materialnya, bisa fresh, bisa juga dried. Jadi kalau materialnya fresh, daun-daun yang masih fresh gitu ya, itu kalian pastikan daun itu tuh dikering anginkan dulu pada suhu ruang. Jadi daun tuh dipetik, kemudian dibiarin pada suhu ruang, itu namanya kering anginkan ya. Jadi biarin pada suhu ruang bisa semalaman, sehingga dia lebih itu tujuannya supaya daun-daun itu nggak mengandung air terlalu banyak lagi. Jadi dia udah menguap airnya. Nah, kemudian bagusnya fresh material itu kalian biarin maserasi itu terjadinya di dalam suatu kontainer yang tidak
yang kedap sama udara, jadi harus ditutup. Nah itu ya prosesnya. Bisa plastic bag ataupun bisa food storage container. Ya itu boleh disesuaikan aja. Dan pastikan itu juga kalian bisa menggunakan gunting untuk membuat daun-daun itu tuh lebih kecil ukurannya. Jadi jangan bayangkan kayak punya daun pepaya sebesar itu langsung diekstrak. Jadi better dipotong dulu gitu ya dalam ukuran-ukuran kecil. Nah, kadang-kadang kita juga bisa pakai spesimen yang udah kering. Ya, jadi bisa daun-daunan kering. Nah, itu beda lagi kan dengan yang daun fresh tadi. Ataupun herbarium. Kalau di lab kan kita ada lab biologi itu ada herbarium ya. Nah, itu pasti beda lagi perlakuannya. Jadi proses ini advisable to rehydrate the tissues before attempting pectinase maceration. Nah, jadi ternyata kalau pakai dry materials itu better pakai pectinase. Jadi di pectinase dulu supaya dia lebih, kan sebenarnya daun kering itu kan jaringannya sudah kaku, beda sama daun yang fresh. Daun fresh itu jaringannya lebih mudah untuk bergerak kan, karena masih banyak air gitu. Jadi dia lebih cepat. Kalau daun yang dry itu otomatis dia harus dibikin supaya dia tidak kaku. Makanya dikasih pectinase lagi. Nah, kemudian direndam. Nah, prosesnya lalu dia dihidrasi lagi. Prosesnya rehydrating itu dihidrasi. Kalau dehidrasi kan kehilangan air, nih rehydrating berarti dikasih air sebetulnya gitu ya. Selama 10 sampai 50 menit. Ya, sehingga daun ini bisa permeate the dried plant cells and making it tissue pliable again, lebih lunak ya, jadi nggak kaku lagi. Tujuannya itu sebetulnya. Jadi beda perlakuan. Kalau dry material lebih recommended itu direndam air ataupun dikasih pectinase, karena di pectinase ini ada kandungan airnya juga kan, dia larutan. Tapi kalau fresh material boleh langsung dimaserasi gitu ya. Nah, cara motongnya juga ternyata macam-macam ya, cut and storage. Kalau potong-potongnya tuh bisa pectinase will interact with the edge, boleh pakai pectinase, tujuannya supaya lebih cepat hancur atau cepat rusak epidermis. Bisa juga kalian potong, jadi bebas apa yang kita punya sebetulnya. Kalau storage-nya ya lebih rekomendasi menggunakan polypropylene centrifuge tubes, jadi kayak bahan polypropylene plastik gitu ya, atau bisa juga menggunakan food storage yang lain, apa yang punya lah gitu ya. Kemudian kalau pakai pectinase mungkin butuh kontainer yang lebih gede, karena ya tadi ada free soaking dulu kan, kemudian baru bisa dimaserasi. Yang pasti kalau setiap kalian melakukan maserasi itu harus di label. Labelnya adalah type of plant, apa nama tumbuhannya, kemudian material pectinase konsentrasinya berapa. Kalau pakai air aja. Kemudian kapan inisiasinya proses soakingnya dilakukan. Jadi start harus ditulis jam berapa dia start supaya bisa dihitung besok berapa jam. Jadi harus jelas gitu ya dalam proses maserasi. Jadi ada label tumbuhannya, kemudian pelarutnya apa, dan konsentrasi pelarutnya barangkali kalau mau pakai konsentrasi, dan jam dimulai kapan sama tanggalnya gitu ya. Nah, pre-soaking maceration ini ada beberapa istilah ya. Bisa jadi terjadi secara soft, bisa fresh, sama tough. Jadi kalau soft dia di sini bisa dilihat dari epidermal peel, tissue separation, sama cell isolation. Ada keterangannya, ada PC, ada PT, sama MC. Artinya apa? PC itu pre-soaking concentration, konsentrasi larutan pre-soakingnya berapa. Kalau soft ya berarti dia konsentrasinya weak ya. Terus kalau pre-soaking time, kalau soft dia paling 30 menit gitu ya, nggak lama. Tapi kalau average dia bisa sedang-sedang gitu ya, atau lebih lama di tough, lebih keras ya prosesnya. Dan MC itu maceration. Jadi proses macerasinya apakah standar, apakah strong. Kalau tough itu strong macerasinya, jadi bisa berlangsung lebih lama gitu ya. Nah, barangkali itu ya untuk pengenalan tentang solid liquid extraction. Jadi ada dua, ada tadi terjadi secara panas dengan bantuan panas, kita sebutnya Soclad extraction, dan yang kedua dengan tanpa panas atau hanya keadaan room temperatures, kita sebutnya maceration. Jadi itu barangkali yang harus teman-teman perhatikan. Dan tentu untuk melihat macerasi ini sebetulnya konsepnya sama dengan sokretasi, sama-sama merendam. Cuma bedanya kalau macerasi rendam langsung,
kalau sokletasi nggak langsung ngerendamnya, tapi pakai uapnya gitu ya. Dan kalau kita mau ekstrak zat-zat yang tahan panas, kita pakainya soklet. Tapi kalau dia tidak tahan panas, kita harus pakai maserasi. Cara ngeceknya gimana? Pakai titik didih senyawanya. Jadi harus dicek boiling point dari senyawanya. Baru bisa kalian sokletasi atau maserasi. Gitu ya kurang lebih. Nanti diskusi lanjutnya bisa di add link dan saya akan kirimkan beberapa tagihan penugasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.